Yoas, Raja Yehuda. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Pada tahun ke-7 pemerintahan Yehu, Yoas menjadi raja, dan ia memerintah di Yerusalem selama 40 tahun. Nama ibunya Sibya dari Bersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, seperti yang diajarkan Imam Yoyada kepadanya. Hanya saja tempat-tempat pemujian tidak disingkirkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar dupa di tempat-tempat itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, semua uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang yang masuk pada waktu cacah jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan semua uang yang dibawa ke rumah Tuhan secara sukarela, baiklah para imam menerimanya, masing-masing dari orang yang dikenalnya. Baiklah mereka memperbaiki rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi pada tahun ke-23 pemerintahan Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Sekarang kamu tidak boleh lagi menerima uang dari orang yang kamu kenal, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Para imam setuju untuk tidak lagi menerima uang dari orang-orang, juga tidak memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, ia menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan. Apabila orang masuk di rumah Tuhan, para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya semua uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa uang dalam peti itu sudah banyak, sekretaris raja datang bersama imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terkumpul dalam rumah Tuhan. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditetapkan ke tangan para pekerja yang dijadikan pengawas rumah Tuhan. Mereka ini kemudian membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan, tukang-tukang tembok, dan para pemotong batu, juga membeli kayu dan potongan batu untuk memperbaiki kerusakan rumah Tuhan dan segala pengeluaran untuk perbaikan rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidak dibuat bejana perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, perlengkapan apapun dari emas atau perak dengan uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan, sebab mereka menyerahkannya kepada para pekerja untuk dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka tidak meminta perhitungan dari orang-orang yang diserahi uang untuk diberikan kepada para pekerja, sebab mereka itu bekerja dengan jujur. Tetapi uang kurban penebus salah dan uang kurban penghapus dosa tidak dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu menjadi bagian para imam. Pada waktu itu Hazael, Raja Aram, maju memerangi Gad dan merebutnya. Lalu Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh Yosafat, Yoram, dan Ahazia, raja-raja Yehuda, para leluhurnya, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Lalu mengirim semuanya kepada Hazael, Raja Aram. Hazael pun tidak jadi menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bergerak mengadakan persekongkolan, lalu membunuh Yoas di Bet Milo yang terletak di jalan menurun ke Sila. Yosakar anak Simeat dan Yosabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Kemudian ia dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Lalu Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoahas Raja Israel.
Pada tahun ke-23 pemerintahan Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah selama 17 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup mengikuti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Ia tidak berpaling dari hal itu. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama bertahun-tahun. Namun, Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat penindasan terhadap Israel yang dilakukan oleh Raja Aram atas mereka. Tuhan memberikan kepada Israel seorang penyelamat, sehingga mereka lepas dari tangan orang Aram. Orang Israel lalu dapat tinggal di kemah-kemah mereka seperti dahulu. Hanya saja mereka tidak berpaling dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula, melainkan terus hidup dalam dosa itu. Patung Asyera juga masih berdiri di Samaria, sebab tidak tersisa lagi tentara pada Yoahas, selain 50 tentara berkuda, 10 kereta, dan 10.000 tentara berjalan kaki. Karena Raja Aram telah membinasakan mereka dan menginjak-injak mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Yoahas mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di Samaria. Lalu Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas Raja Israel. Pada tahun ke-37 pemerintahan Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah selama 16 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak berpaling dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula, melainkan terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas, segala yang dilakukannya, kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Yoas mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Lalu Yerobeam duduk di atas tahta ayahnya. Yoas dikuburkan di Samaria bersama raja-raja Israel. Kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang kemudian menyebabkan kematiannya, Yoas, Raja Israel, datang kepadanya dan menangisi dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Kata Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak panah." Lalu diambilnya busur dan anak panah. Ia berkata lagi kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Ia pun membukanya. "Panahlah," kata Elisa, dan ia pun memanah. Kemudian Elisa berkata, "Itulah anak panah kemenangan dari Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai mereka lenyap." Kemudian ia berkata, "Ambillah anak-anak panah." Raja pun mengambilnya. Kata Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Ia memukulkannya 3 kali lalu berhenti. Abdi Allah itu marah kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan mengalahkan Aram sampai mereka lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul kalah Aram." Elisa meninggal dan dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering menyerbu negeri itu pada pergantian tahun. Suatu kali ketika sedang menguburkan mayat, tiba-tiba mereka melihat gerombolan itu. Mereka melemparkan mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Ketika menyentuh tulang-tulang Elisa, mayat itu hidup lagi
dan berdiri di atas kedua kakinya. Kemenangan Yoas atas Aram. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel semasa hidup Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia tidak ingin memusnahkan dan membuang mereka dari hadapannya sampai sekarang. Hazael, Raja Aram, meninggal. Lalu Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang telah direbut Ben-Hadad dalam peperangan dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan merebut kembali kota-kota Israel. Raja Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 40 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibya dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas berniat membarui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi, lalu berkata kepada mereka, "Pergilah ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi tidak segera melakukannya. Raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengharuskan orang Lewi membawa dari Yehuda dan Yerusalem pajak yang dibebankan Musa, hamba Tuhan, pada jemaat Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu disuruhnya mengumumkan di Yehuda dan Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dibebankan Musa, hamba Allah, pada orang Israel di padang gurun. Semua pemimpin dan seluruh rakyat bersukacita. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah sekretaris raja dan petugas imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya kembali di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap hari, dan sungguh banyak uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada para pengawas pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membarui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Para pengawas itu pun mulai melakukan tugasnya, dan pekerjaan perbaikan maju di tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut bentuknya yang semula dan mengokohkannya. Setelah selesai, mereka membawa uang yang lebih kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perlengkapan rumah Tuhan, perlengkapan untuk menyelenggarakan ibadah, dan untuk kurban bakaran, juga cawan-cawan serta perlengkapan emas dan perak. Selama hidup Yoyada, kurban bakaran selalu dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut usia, lalu meninggal. Umurnya 130 tahun ketika ia meninggal. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena hal-hal baik yang dilakukannya di Israel bagi Allah dan rumahnya. Sesudah kematian Yoyada, para pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu menyembah tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka.
Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau memasang telinga mereka. Lalu Sakaria, anak Imam Yoyada, dikuasai Roh Allah. Ia berdiri di hadapan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka bersekongkol melawan Dia. Lalu atas perintah raja, mereka melempari Dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Sakaria terhadap dirinya dan membunuh anak Yoyada itu. Menjelang ajalnya ia berseru, "Kiranya Tuhan melihat dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari antara bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram datang dengan sejumlah kecil prajurit, Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar itu ke dalam tangan mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah hukuman atas Yoas mereka laksanakan. Ketika mereka pergi meninggalkannya dalam keadaan luka berat, hamba-hambanya mengadakan persekongkolan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuh dia di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persekongkolan terhadap dia ialah Sabat anak Simeat, perempuan Amon, dan Yosabat anak Simrit, perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan banyaknya ucapan-ucapan ilahi terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam kitab-kitab para raja. Lalu Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia.